bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Stefani Melan Kotale, jurusan Kimia Prodi S1 Kimia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pencucian emas. Nah, saya mengambil referensi dari salah satu jurnal prabukti yang berjudul Pemulihan Hidrometalurgi Mangan Emas Perak dari biji AuAg tahan api dengan asam reduktif 2 tahap dan pelindian sianidasi. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Emas dan perak adalah elemen logam mulia yang penting dengan nilai ekonomi yang signifikan. Ada banyak jenis sumber daya biji emas perak. Berbagai kondisi kemunculan emas perak dapat dibagi menjadi biji emas perak yang berdiri sendiri dan biji emas perak yang berasosiasi. Cadangan besar biji emas perak yang berasosiasi telah ditemukan di berbagai belahan dunia, termasuk Amerika Serikat, Meksiko, Indonesia, Jepang, Selandia Baru, dan Cina. Data statistik menunjukkan bahwa cadangan terukur emas dan perak pada biji emas perak yang berasosiasi masing-masing mencapai 44,3% dan 66,8% dari total cadangan dari Cina. Namun demikian, karena sebagian besar biji emas dan perak berasosiasi memiliki karakteristik yang sama, seperti struktur material yang rumit, kadar emas perak yang rendah dengan butiran yang kecil, dan kondisi kemunculan yang rumit, serta kandungan pengotor dan mineral ganggu yang tinggi. Maka biji-biji tersebut diklasifikasikan sebagai biji tahan api, yang berarti biji-biji tersebut tidak sesuai untuk pemulihan secara komersial dengan metode konvensional. Terlepas dari hal tersebut, berdasarkan menitipisnya cadangan biji emas perak berkadar tinggi dengan peningkatan permintaan emas dan perak yang besar dalam beberapa tahun terakhir, eksploitasi dan pemanfaatan biji emas perak tahan api beredar rendah semakin mendapat perhatian. Biji emas perak Beia dari Yunnan yang merupakan sumber daya biji emas perak tahan api yang berharga di Cina telah menarik perhatian yang signifikan berdasarkan keberadaannya yang ada di mana-mana dan pentingnya berdasarkan struktur mineralnya yang rumit dan berbagai kondisi kemunculan emas perak beredar rendah. Emas dan perak di dalamnya tidak dapat dicairkan dan diekstraksi menggunakan proses sianidasi konvensional yang secara signifikan membatasi eksploitasinya, mengembangkan proses yang efisien dan ramah lingkungan. Untuk pelindian emas dan perak merupakan kunci pemanfaatan sumber daya biji jenis ini. Namun demikian, penelitian mengenai biji emas perak tahan api tersebut masih sangat kurang. Nah, poin berikutnya kita masuk kepada bahan. Biji AuAg yang tahan api diperoleh dari Beia, Yunnan, Cina. Bahkan bahan kimia yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah asam sulfat, natrium sulfat, kalsium oksida, natrium sianida, serbuk besi, dan natrium karbonat. Semua bahan kimia tersebut beredar analitis dan disediakan oleh Nanjing Chemical Reagent Company. Nah, poin berikutnya yaitu metode, yang dimana analisis unsur biji dilakukan melalui metode analisis kimia dengan menggunakan spektroskopi emisi plasma atomik yang digabungkan secara induktif. Komposisi mineral biji ditentukan dengan menggunakan alat analisis pembebasan mineral. Keberadaan dan asosiasi mineral perak dan emas di dalam biji diamati dengan menggunakan mikroskop elektron pemindaian hamburan baik.
Analisis pemindaian permukaan unsur dan analisis bintik-bintik biji dilakukan dengan menggunakan analisis mikroprobel elektron. Sampel biji digiling dengan ball mill di laboratorium hingga mencapai tingkat kehalusan yang diinginkan. Sebelum dilakukan uji pelindian asam reduktif, uji pelindian asam reduktif dilakukan dalam gelas kimia 500 ml yang direndam dengan penangas air yang dikontrol suhunya. Biji H2SO4 dan Na2SO3 ditambahkan secara berurutan. Awal dan akhir reaksi pelindian dikontrol oleh alat pengaduk yang berputar dengan kecepatan 300 rpm. Setelah pengujian, bubur disaring dan residu dicuci dengan air suling dan dikeringkan di bawah vakum. Kandungan Mn, Fe, dan Cu dalam residu dianalisis untuk menghitung persentase pelindiannya. Pengaruh konsentrasi H2SO4, Na2SO3, volume, suhu reaksi, rasio cairan mil per padatan gram, dan waktu reaksi diselidiki untuk menentukan kondisi optimal. Uji pelindian asam reduktif siklik dilakukan dengan gelas kimia 2500 ml yang direndam dalam penangas air yang dikontrol suhunya. Nah, pada suhu kamar 28 derajat Celcius, biji H2SO4 dan Na2SO3 ditambahkan secara berurutan. Awal dan akhir reaksi pelindian dikontrol oleh alat pengaduk berputar dengan kecepatan 300 rpm. Setelah pengujian, bubur disaring dan residu dicuci dengan air suling dan dikeringkan di bawah vakum. Kandungan Mn, Fe, dan Cu dalam residu dianalisis untuk menghitung persentase pelindiannya. Larutan pelindi digunakan lagi untuk pelindian siklik setelah menyesuaikan pelindiannya. Konsentrasi H2SO4 dan volume Na2SO3, residu yang diperoleh dari uji pelindian asam reduktif siklik yang dioptimalkan dicuci dengan air suling dan dikeringkan di bawah vakum yang uji pelindian sianida. Uji pelindian sianida dilakukan di dalam reaktor kaca yang dilengkapi dengan impeller turbin bila bernada tinggi. Pada suhu kamar 28 derajat Celcius, residu air suling, kalsium oksida, dan natrium sianida ditambahkan secara berurutan. Awal dan akhir reaksi pelindian dikontrol oleh impelmer yang berputar pada 1400 rpm setelah 36 jam. Setelah pengujian, bubur disaring dan residu dicuci dengan air suling dan dikeringkan dalam kondisi vakum. Kandungan AU dan AG dalam residu dianalisis untuk menghitung persentase pelindiannya. Analisis unsur biji menunjukkan bahwa kandungan emas dan perak di dalam biji hanya 1,91 ppm dan 23,25 ppm, yang jauh lebih sedikit daripada kandungan unsur lainnya. Kandungan mangan dalam biji juga cukup besar, menunjukkan bahwa mineral utama dalam biji adalah limonit, magmatit, dolomit, dan klorit, dengan jejak mineral emas dan perak. Mineral emas terutama merupakan emas yang asli terlihat, sedangkan mineral perak jauh lebih kompleks, tidak termasuk sejumlah kecil perak asli. Sebagian besar mineral perak dalam biji terjadi sebagai klorargirit, asantinit, pirargirit, andorit, dan polibasit. Namun demikian, sebagian besar perak dalam biji terjadi sebagai perak tak terlihat, menunjukkan bahwa sejumlah besar perak tak terlihat terkandung dalam biji oksida mangan. Terlihat dapat ketidakseragaman yang jelas dalam distribusi perak di dalam biji dan kandungan perak sebanding dengan kandungan mangan. Hal ini
Hal ini mengindikasikan bahwa perak yang tidak terlihat terutama terjadi pada biji oksida mangan dengan bentuk adsorpsi atau isomorf. Untuk memverifikasi hipotesis ini, uji pelindian sianida dengan berbagai jenis praperlakuan dilakukan. Nah, bahwa hasil dari 85% emas dapat dilindi secara langsung melalui sianidasi. Namun, persentase pelindian perak kurang dari 10%. Dapat dilihat bahwa praperlakuan penggilingan halus meningkatkan persentase pelindian perak menjadi 30,26%. Yang mengidentifikasikan bahwa bagian perak yang ada di dalam biji oksida mangan dalam bentuk adsorpsi dan dapat dipisahkan lebih lanjut dengan penggilingan halus. Namun sebagian besar perak tak terlihat yang ada dalam bentuk isomorf tidak dapat dipisahkan dengan penggilingan halus. Oleh karena itu diperlakukan praperlakuan pelindian pangan untuk menghancurkan kisi-kisi kristal biji oksida mangan dan membebaskan bagian perak ini sebelum disianidasi. Hasil praperlakuan ini menunjukkan hubungan positif antara presentase pelindian perak dan mangan. Emas dalam biji AUG tahan api dari Beia Yuna Cina terutama terdapat dalam bentuk emas asli yang tak terlihat yang dapat dengan mudah tercuci melalui proses sianidasi, sedangkan mineral perak yang terlihat terdapat dalam bentuk perak asli, asilit, klorargirit, asilit, pirargirit, andorit, dan polibasit. Namun demikian, sebagian besar perak ada sebagai perak tak terlihat dalam biji mangan oksida dengan bentuk isomorf dan tidak dapat tercuci melalui sianidasi langsung. Baik, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.